imahu wa tatbiqahu wad da'wat lima jaa'a fih. Ya, sibuk dengan Al-Qur'an di sini, fastighal bil Qur'an man syaghalahul Qur'an, siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk di sini dalam hadis yang disebutkan ini meliputi sibuk dalam hal tilawatahu, membacanya, wa ta'allumahu atau mengajarkannya atau mempelajarinya, wa ta'limahu atau mengajarkannya, membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, wa tatbiqahu dan mempraktekkannya, wa da'wata lima jaa'a fih dan mendakwakan kandungannya, wal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar dan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, al manhi anhu yang dilarang darinya, fil Qur'an dalam Al-Qur'an, memerintahkan apa yang Al-Qur'an perintahkan, melarang apa yang Al-Qur'an larang maksudnya. Wa hakadha bilafdhin mujazin syamilat kullatilkal a'mal. Begitulah dengan ungkapan yang singkat ini, man syaghalul Qur'an, tapi mencakup semua amalan-amalan tadi. Ya, baca, mempelajari, mengajarkan, mempraktekkan, dakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar. Dalam hal ini sibuk dengan hal itu sehingga enggak sempat berdoa. Ya, Allah kasih lebih baik dari orang yang berdoa. Walid du'a makanatun khassah. Dan tentang doa itu ada kedudukan yang khusus. Perkara doa ada kedudukan yang khusus di sisi Allah. Fallahu yuhibbu an yad'uwahu nas. Allah Subhanahu wa taala suka kalau manusia berdoa kepadanya. Likai yastajiba lahum. Kenapa? Agar Allah bisa mengabulkannya. Allah senang mengabulkan doa. Allah senang manusia berdoa dan Allah senang mengabulkan doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah senang mengabulkan doa, Allah senang orang berdoa dan Allah senang mengabulkan doa. Wa ma'a dzalik, kendati pun demikian, fa inna man syaghalahu syai'un muta'alliqun bil Qur'ani minal umuri allati dzakarnaha, maka siapa saja yang sibuk dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan perkara-perkara yang kita sebutkan di atas tadi, baik berupa min tilawatin wa ta'allumin wa ta'limin, baik membaca, mempelajari dan mengajarkan, wa tatbiqin dan mempraktekannya, fa inna thawabahu bainas sa'ilin mahfuzun, maka sesungguhnya pahalanya di antara orang-orang yang berdoa terjaga. Fa huwa yahsulu ala afdali ma yahsuluna alaih, maka dia mendapatkan yang lebih baik dari apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berdoa. Wa hakadzal halu bin nisbati lidzakirin Allah katsiran wadzakirat. Dan ini jugalah keadaan orang-orang yang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita memahami ini, enggak lagi suka mengheboh, memvonis masyarakat. Ketika ada orang yang habis sholat, misal dia berzikir panjang dengan zikir pagi petangnya, atau baca Qur'annya segala macam, sehingga enggak sempat mengangkat tangan, orang itu sombong, enggak berdoa. Tenang aja, Allah kasih lebih baik daripada orang yang berdoa, tapi benar-benar berkaitan dengan Al-Qur'an. Bukan zikir lihat gadgetnya, ya, beda ceritanya. Ini harus difahami. Dan ini juga teguran bagi ikhwatul iman sekalian, ikhwan wal akhwat yang mengaku ahlus sunnati wal jamaah, tapi selesai solat tidak pernah mau berzikir. Habis solat berjamaah sama imam, ketika imam itu membacakan zikirnya keras, langsung berdiri solat sunnah dia, pulang. Mana zikirnya? Padahal telah kita bahas, seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran secara mutlak. Namun secara muqayyad terlihat apa amalannya. Setelah salat wajib, apa amalan yang paling dikuatkan?
zikir yang paling dikuatkan zikir ba'da salat. Setelah wudu, zikir wudu, ba'da wudu. Ketika mau masuk masjid, zikir masuk masjid, itu yang lebih utama. Walaupun secara mutlak baca Quran paling utama, baca Quran kita. Kemudian kita mau masuk masjid, stop dulu baca Qurannya, doa masuk masjid, itu zikir yang utama. Ketika muqayyad, diikat dengan suatu amalan. Ketika kita salat wajib, yang paling utama apa setelah salat wajib? Zikir ba'da salat. Ini tidak, ya, menyalahkan orang yang berzikir dengan keras, tetapi dia nggak berzikir. Makanya nggak heran gara-gara orang-orang seperti itulah rusak nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia mengaku mengikuti sahabat paling kuat zikirnya. Istilahnya nggak ada sahabat yang zikir pada salat keras, nggak ada. Antum berani bilang nggak ada? Abu Bakar As-Siddiq itu pekeras, ya, zikirnya. Dan dari mana para sahabat tahu lafaz zikir Nabi, kok Nabi nggak keras zikirnya? Padahal Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, hanya tidak berjamaah, tapi keras. Cukup didengar oleh Nabi dan para sahabat yang dekatnya. Ya. Saya pernah menulis sebuah artikel tentang zikir pada salat dan suara keras. Asari. Wa thawabud du'a yakunu imma bi ijabati du'a alladhi yas'aluhu al-'abdu. Dan pahalanya doa bisa dengan cara Allah jawab doa sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Ini pahala doa. Jadi pahala doa bisa berupa jawaban yang Allah berikan langsung. Kita minta istri yang cantik, misalnya Allah kali istri yang cantik, tapi cantik itu relatif, ya. Jadi jangan berharap cantik, karena cantik relatif. Bisa jadi antum bilang cantik, orang lain bilang nggak cantik, ya. Kecuali kalau antum minta istri yang jelek, insya Allah mutlak, ya. Karena sepakat muttafaqun alaihi. Tapi kalau misalnya cantik itu relatif, ya. Antum minta, bisa jadi pahala doa dengan dikabulkan, ya. Dikabulkan doa itu sesuai dengan yang kalian minta. Au bi an yusrifallahu anhu dararan, atau pahala doa dengan cara Allah menghilangkan darinya kemudaratan. Dia minta apa? Minta istri yang cantik misalnya contoh. Tetapi Allah enggak kasih yang cantik. Allah enggak kabulin itu. Cuma Allah berikan pahalanya dengan menghilangkan kemudaratan baginya. Yang harusnya dia celaka selamat, ya. Itu jawaban pahala doa yang Allah berikan. Aw yasuqu lahu ma yuqabiluhu min jazain hasanin, atau Allah giring dia dengan apa yang bisa dia temui berupa balasan yang baik fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Dia banyak berdoa, dia dapat doanya. Misal dia doa kaya tapi Allah enggak kasih kekayaan, cuman Allah buang balaknya. Dia seharusnya penyakitan tidak sakit misalnya, terus Allah kasih dia balasan baik di dunia, anaknya jadi soleh misalnya. Allah kasih balasan-balasan lain. Wa imma, atau kalau tidak juga bentuk pahalanya, an akhirallahu thawaba dzalika ila yaumil qiyamah. Allah tunda pahalanya sampai hari kiamat. Sehingga di hari kiamat fayu'tihi minal hasanati aw yahuttu anhu minas sayyi'at. Sehingga pada hari kiamat Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Dari apa? Dari pahala doanya tadi. Nah, kalau seperti itu kita tahu pahala doa, masih sombong kita dari berdoa. Betapa banyak orang-orang tertipu dengan ilmunya. Ketika dia tidak mendapatkan nas berdoa berjamaah setelah salat, ya, sehingga setelah salat jamaah imam zikir, dia salat ba'diyah. Habis salat ba'diyah dia pulang. Kapan doanya? Nanti saat doa setelah antara azan dan iqamah itu waktu dikabulkan doa, iya bagus. Tapi ternyata dia ke masjid tunggu qomat. Azan masih santai-santai. Kenapa? Karena ilmunya mengatakan nanti dapat satu rukuk pun dapat satu rakaat. Ada santai dia jalan. Pas dia mau cepat-cepat, santai kata ilmunya. Kenapa? Nabi melarang untuk cepat-cepat. Apapun bagian kamu dapatin, itulah bagian salatmu. Jadi santai lagi nih. Ya. Setelah sampai dekat masjid, ada orang bertanya, santai nanti layani dulu, kasihan. Akhirnya apa? Tertipu dengan ilmunya. Seharusnya seorang mukmin segera azan pagi segera ke masjid,
tunaikanlah pahala-pahala yang begitu banyak. Pahala salat, doa malaikat, satu langkah 10 diangkat derajat, dibuang kesalahan, dan banyak sekali. Banyak sekali di antara kita tertipu dengan ilmunya sendiri. Maunya berdoa antara azan dan qomat bagus, tetapi nggak pernah sempat. Maunya berdoa nanti sepertiga malam terakhir, tapi nggak pernah bangun. Ya, setelah sholat pun nggak doa dia. Jadi gimana? Mana doanya? Mana doanya? Wa afdalud du'ai ma kana du'aun limanfaatin ammatin linnas. Ya, dan sebaik-baik doa adalah doa yang membawa manfaat untuk masyarakat umum, untuk manusia secara umum. Itu sebaik-baik doa. Fi amrin yakhussu akhiratahum. Jadi sebaik-baik doa adalah doa yang manfaatnya mencakup seluruh manusia tentang perkara akhiratnya. Itu sebaik-baik doa. Mithlu, contohnya, ad-du'a lir Rasul sallallahu alaihi wasallam an yu'tiyahu Allahu ad-darajatar rafi'atal 'aliyata wasyafa'ata yaumal qiyamah. Kita berdoa agar Allah memberikan derajat yang tinggi kepada Rasul dan syafaat pada hari kiamat. Ustaz, emangnya apa manfaat itu? Sebaik-baik doa. Kenapa? Dengan begitu memberikan manfaat kepada seluruh manusia di akhiratnya. Ketika Nabi memiliki derajat yang tinggi, syafaatul uzma, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar selama berapa lama? 1 hari. Tapi bimikdari khamsina alfa sanatin mimma ta'uddun. Tapi lamanya seperti 50.000 tahun di hitungan kita. Sehari. Makanya menderita. Kalau 50.000 tahun sehari semalam enak. Siangnya kita kepanasan, malamnya kita kedinginan berteduh. Ini gak siang aja tuh sehari. Tapi 50.000 tahun. Ya. Makanya kepanasan. Matahari dekatkan 1 mil. Bayangkan ini berapa juta tahun cahaya aja panas kita siang hari bolong. Apalagi ini 1 mil. Yang tidak ada bisa merasakan kecuali kepanasan semuanya. Kecuali 7 golongan aja mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia telah menyerah semua, menderita dan gak tahan lagi, saking gak tahannya yang neraka sudah masuk neraka aja lah udah gitu. Pengen ditentukan ya Allah yang segera putuskan perkara kami ini. Jangan suruh nunggu di sini lagi, gak kuat. Datang ke Nabi Adam, ta'adzara, gak mampu. Nabi Nuh ta'adzara, Musa semuanya ta'adzara, Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad berdoa, lalu diputuskanlah perkara antara manusia, sehingga Nabi dengan perkara begitu syafaat Nabi bisa, sekian Nabi nggak bisa, maka Nabi memiliki derajat yang tinggi, dimuliakan oleh seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, karena Nabi memiliki Nabi Muhammad SAW sajalah yang bisa memberikan syafaatul uzma. Inilah namanya maqamam mahmudah yang kita doakan setiap selesai sholat. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmuda alladhi wa'atta. Ini maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, yaitu syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma. Kemudian wa imma, nah, yang kedua, fa inna fi dzalika naf'un lil bashar, karena dengan doa tadi ada manfaat bagi seluruh manusia jami'an, fi asyaddis sa'ati su'ubatan wa syiddatan, dalam kesulitan dan keberatan hari kiamat. Wa yali tilkal martabati minad du'ai ma kana du'aun khassan li amrin yakhussul akhirah. Nah, setelah itu doa yang paling utama adalah doa yang khusus untuk perkara yang mengkhususkan perkara akhirat. Tadi kan perkara untuk seluruh dunia di akhirat. Sekarang perkara yang khusus untuk akhirat. Seperti qaulul abdi, seperti perkataan seorang hamba, Allahumma gfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kalau minta ampunan dosa ini berarti minta kebaikan di akhirat. Ya.
Tsumma yali dzalika ma kana du'a'un limanfaati ammatin yakhussud dunya. Kemudian setelahnya adalah doa yang membawa kemanfaatan secara umum terkhusus perkara dunia. Perkara dunia baru, tapi yang umum. Mislu seperti kita berdoa, Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami, janganlah kau jadikan kami kekeringan. Ini doa perkara dunia tapi manfaatnya dirasakan semua manusia, bukan untuk dirinya pribadi. Wa rabi'u hadhihi darajat, dan derajat yang keempat dari doa, maka khasan bisail, adalah doa yang khusus bagi yang berdoa. Ini derajat terendah, ya. Wa muta'alliqun bi amri dunyawi, dan berkaitan dengan perkara dunia. Mislu qaulihi, seperti dia mengucapkan berdoa, Rabbirzuqni, ya Allah rizkikanlah aku, ya Allah berikanlah aku rizki. Ini doa yang paling rendah, ya. Kita selalu perkara dunia ini paling rendah. Falikulli du'ain martabatuhu, maka setiap doa punya derajat minas sawab, punya derajat yang berbeda-beda terhadap pahalanya, punya pahala yang berbeda-beda. Sawaun ujiba kama talaba sailu amla, baik dijawab seperti permintaan yang berdoa ataupun tidak, pahalanya beda-beda. Makanya kita diadab berdoa, minta dulu kepada suatu perkara yang membawa kemanfaatan secara umum bagi perkara akhirat. Ya, ini yang utama urutannya. Kemudian perkara yang khusus akhirat. Kemudian perkara yang umum dunia, kemudian perkara yang khusus dunia. Ini diantara, dan masing-masing permintaan itu memiliki pahala yang berbeda. Makanya orang-orang yang banyak mendoakan orang lain memiliki pahala yang lebih besar daripada orang-orang yang setiap hari dia berdoa tapi untuk dirinya sendiri. Ya, gak heran kalau Nabi SAW bersabda, man qala li akhihi, barang siapa yang mendoakan untuk saudaranya fi dhahri indal ghaibi, ketika kesunyian tidak diketahui oleh saudaranya, malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Malaikat akan mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, walaka bimithlin, dan bagimu seperti itu juga. Ketika kita mendoakan orang lain, maka memiliki pahala yang lebih besar daripada mendoakan diri kita sendiri. Dan kita mendoakan orang lain, kita diamini oleh para malaikat dan kita mendapatkan doa dari malaikat. Ketika kita mendoakan diri kita sendiri, kita mendapatkan doa dari kita sendiri, dan belum tentu dikabulkan oleh Allah. Namun ketika kita mendoakan orang lain, kita mendapatkan doa dari malaikat yang mengaminkan doa kita dan mendoakan begitu juga untuk diri kita. Makanya kalau doa aja bakhil, apalagi selain doa ikhwatul iman. Gratis doa itu aja bakhil, apalagi selain doa. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung setelah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا